Baik, kita mulai. Tentunya kita akan lihat pertama perkenalan dulu ya. Perkenalan ini lebih kepada siapa, mungkin ya apa begitu ya terkait dengan konstruksi ramping ini. Termasuk juga saya ingin mengenal peserta yang hadir di sini ya, dan juga mungkin perkenalan kepada saya sendiri. Kemudian mengapa kita butuh konstruksi ramping ya. Apa yang mendesak begitu sehingga konstruksi ramping ini dibutuhkan. Kemudian selanjutnya apa lingkup konstruksi ramping itu, ya seperti apa ilmunya, praktik-praktiknya begitu. Dan selanjutnya kita ingin tahu juga kalau di Indonesia sudah sampai mana. Ya ini penting juga untuk melihat sejauh mana perkembangannya di Indonesia. Kalau di luar negeri pasti itu sudah kita ketahui. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam setidaknya karena Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini mengikuti pelatihan ini, saya usulkan beberapa hal untuk ditindaklanjuti jika tertarik untuk menindaklanjutinya. Nah, terkait dengan perkenalan dulu, Bapak Ibu sekalian, di bawah sini ada tulisan konstruksi ramping adalah sebuah perjalanan panjang. Ini penting sekali. Dari awal kita bukan ingin konstruksi ramping itu tercapai dalam waktu yang pendek, apalagi tujuan itu, tetapi ini sebuah upaya, ya proses yang panjang yang harus kita lakukan. Konstruksi ramping, kalau kita mengacu kepada definisi ya yang disediakan oleh Lean Construction Institute ini di Amerika Serikat. Ini adalah institusi yang pertama kali dibangun untuk menyebarkan pengetahuan tentang Lean Construction. Dia sampaikan bahwa Lean Construction itu adalah proses untuk menyelenggarakan proyek. Ya, jadi bahasa Inggrisnya Project Delivery Process. Jadi bagaimana untuk bisa proyek itu diselenggarakan atau dilaksanakan ya dari awal sampai selesai. Tetapi dengan catatan di sini adalah menggunakan yang disebut sebagai Lean Method. Ya, tentunya kita nanti harus tahu apa itu Lean Methods ya. Jadi sebuah metode yang dianggap sebagai mendukung terciptanya Lean ya. Di mana diharapkan juga ya dengan melakukan itu dia akan memaksimalkan value. Value itu adalah nilai atau yang diinginkan, apa-apa yang diinginkan oleh stakeholders. Di sini bukan hanya customer tapi juga stakeholders, artinya yang berkaitan dengan proyek tersebut, tetapi while reducing waste, dengan juga memperhatikan pemborosan untuk diminimalkan ya. Nanti kita lihat apa itu pemborosan ya. Kemudian yang penting lagi juga menekankan adanya kolaborasi. Nah, ini sekarang ini kan sudah zamannya tidak lagi berkompetisi ya, tetapi berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian apa yang diinginkan sebenarnya kalau kita melaksanakan Lean Construction ini? Ya tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, artinya terkait dengan produksi. Kalau produksinya bagus ya dari segi waktu dan juga kualitasnya ya, dan juga nanti akan ada hubungannya dengan biaya dan tentunya akan memberikan profit. Nah, sebenarnya ini yang dipertanyakan ya selalu. Kenapa profit juga ya? Apakah emang sekarang ini ya, tidak banyak gitu ya kita mendapatkan profit dari kegiatan produksi di konstruksi? Dan satu lagi adalah dengan kita melaksanakan Lean Construction ini, harapannya terjadi inovasi-inovasi di industri konstruksi kita. Adapun istilahnya ya yang kita sebut konstruksi ramping, kenapa sih konstruksi ramping? Banyak yang bertanya karena di sini ada kata ramping gitu ya. Ramping itu yang dikenal oleh terutama orang-orang teknik sipil ataupun arsitek itu lean concrete ya. Jadi beton ramping gitu ya. Dikaitkan dengan ada hubungannya dengan fisik ya. Dengan fisik, dengan material gitu. Nah, padahal di sini istilah konstruksi ramping itu tidak berkaitan dengan fisik atau materialnya. Tetapi dia adalah terjemahan dari Lean Construction yang sebenarnya mengadopsi dari yang disebut Lean Production. Jadi sebenarnya
ada kata-kata lean production yang sebenarnya sudah dikenal sebelum daripada lean process, sudah lama. Ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh Toyota ya di Jepang, di mana dinilai sebagai lean production ya. Dan itu kata-kata lean production itu ya, bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi produksi ramping. Jadi lean-nya itu diterjemahkan sebagai ramping. Di mana lean ini kalau dalam bahasa Inggris itu artinya sedikit mengandung lemak. Ya, jadi tidak banyak lemaknya. Di mana lemak ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, ya kebanyakannya tidak bermanfaat. Nah, tetapi kata-katanya digunakan ramping. Jadi memang betul kalau dari segi fisik kalau kita ramping ya tentunya juga lemaknya sedikit ya, dan mungkin ini pengertian ini. Nah mungkin penting sekali dibedakan antara konstruksi ramping yang sekarang ini sering sudah diketahui yaitu terkait dengan konstruksi dari segi baja maupun beton ya yang berhubungan dengan katakanlah fisiknya gitu ya, volumenya ataupun beratnya gitu. Kalau ini bukan, ini berkaitan dengan proses. Nah, makanya seperti yang disampaikan oleh Lean Construction Institute, ini adalah project delivery process. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kenapa kok disebut konstruksi ramping. Berikutnya kita lihat siapa yang mencetusnya, ya. Ini foto dari Laurie Koskela, ya. Dia sekarang ini menjadi dosen di Huddersfield di United Kingdom di Inggris, yang sebenarnya dulu adalah seorang peneliti di Finlandia, ya. Kemudian pada tahun 1992 itu bekerja sama dengan Stanford, ya, waktu itu dan Berkeley melakukan kegiatan penelitian bersama. Dan waktu itu yang bersangkutan mengusulkan untuk merubah cara pandang ya bagaimana konstruksi memandang produksi. Apa artinya produksi itu? Artinya bagaimana orang bekerja di lapangan menghasilkan produk. Ya, dulu kita lihat gambar yang di sini. Dulu yang awal kita selalu berpikiran yang namanya produksi itu sama dengan mengkonversi input menjadi output. Misalnya inputnya ada material ya, material kita misalnya beton lah gitu ya. Ada agregat ya, kemudian ada air, ada semen ya. Kemudian itu dicampur, ada bagian konversinya, mentransformasinya, terjadi perubahan kimia, perubahan fisik gitu ya. Mengeras begitu ya, itu menjadi output itu yang selalu dipikirkan kita dengan produksi, sehingga kadang-kadang di lapangan itu sering terjadi yang penting betonnya volumenya sama gitu ya. Nah ini sering terjadi di lapangan, ataupun mungkin warnanya sama begitu ya, karena yang difikirkan adalah produksi itu adalah membuat input dirubah menjadi output begitu ya. Itu pandangan yang banyak terjadi di konstruksi terkait dengan produksi, dan menurut Koskela ini harus dirubah karena dengan berpikiran hanya seperti itu ya kita itu tidak akan maju-maju gitu ya, karena banyak permasalahan dengan cara berpikir begitu ya. Misalnya salah satu yang penting adalah yang di bawah yang namanya V. V ini adalah value disebutnya, bahwa kadang-kadang kita melakukan produksi menghasilkan volume tertentu dari suatu produk, tetapi akhirnya di-reject misalnya, ya. Artinya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kalau kita di konstruksi misalnya tidak sesuai spek gitu ya, sehingga oleh pengawas dibilang ini tidak memenuhi dan di-reject. Itu artinya kita tidak mendeliver value, tidak menghasilkan value yang diinginkan. Jadi kalau yang di customer itu dia ya ini jadi produk, tetapi ini bukan yang saya inginkan gitu, pasti akan ditolak. Nah, untuk itu pendekatan production ya cara pandangnya tidak cukup hanya transformasi atau T ini yang atas, tapi juga harus juga dibarengi dengan V. Nah, ini
sudah berlangsung lama, di mana kalau namanya definisi produktivitas, saya mengajar di mata kuliah produktivitas, tidak ada produktivitas kalau tidak ada kualitas. Jadi produktivitas bukan hanya quantity, tetapi harus ada quality-nya. Nah, quality itu adalah value, ya. Jadi kalau tidak tercapai quality-nya, maka tidak ada value-nya, meskipun secara fisik ada. Jadi kita misalnya membuat beton 1 meter kubik, sama volumenya sesuai dengan di kontrak, tetapi tidak sesuai dengan speknya, yaitu misalnya K255, misalnya K250, atau mungkin lebih tinggi lagi, itu pasti akan di-reject. Artinya bukan hanya kuantitas, tapi juga harus ada kualitasnya. Nah, itu adalah yang V, ya, value. Kita harus seperti itu. Nah, yang selain itu, Koskela bilang satu lagi tambahannya, ya, harus ada yang F. F itu adalah flow. Flow itu aliran. Jadi, ketika kita melakukan transformasi, ada tahapan-tahapan, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, begitu, satu dengan yang lain berkaitan, begitu. Itu tidak boleh terjadi gangguan di situ, sehingga banyak misalnya waste atau sampah yang dibuang, atau banyak kegiatan yang menunggu, ya, mau kerja tidak ada materialnya, mau bekerja belum di ACC oleh pengawas, gitu ya, mau bekerja gambarnya belum selesai, begitu ya. Hal-hal tersebut terjadi di tahapan-tahapan. Nah, dengan demikian maka itu tidak dianggap sebagai flow atau mengalir, tidak ada aliran. Jadi kata Koskela, kita harus merubah paradigma kita dengan merubah yang tadinya hanya transformasi untuk produksi tersebut menjadi ketiga-tiganya yang harus ada. Yang nggak boleh hanya salah satu saja. Harus ada transformation-nya secara kuantitasnya, kemudian secara kualitasnya, value-nya tercapai, apa yang diinginkan oleh customer. Tetapi ketika kita melakukan semua itu, harus mengalir, tidak menjadi pemborosan. Bisa terjadi, ya, misalnya kita karena ingin mencapai value yang diinginkan, kita buat, ya, terus kemudian di-reject. Di-reject itu kan artinya kita kerja ulang, ya. Nah, kalau kerja ulang itu rework namanya, itu adalah sudah pemborosan, artinya tidak flow. Gimana caranya kita bekerjanya satu kali, tetapi langsung diterima, ya kan? Kemudian selain itu, untuk kita bisa diterima, mungkin kerja satu kali dan bisa diterima, tetapi langkah-langkahnya terlalu banyak, ya, inspeksinya terlalu banyak sehingga waktunya lama, gitu ya. Itu menyebabkan juga tidak flow juga, begitu. Nah, artinya ketiga hal ini, yaitu kita memandang secara transformation, memandang secara value, memandangnya secara flow, itu harus bergabung bersama-sama. Nah, inilah kontribusinya daripada Lori Koskela, dan mengatakan pendekatan ini mirip seperti pendekatan yang dilakukan oleh manufaktur yang disebut dengan lean production. Nah, kata-kata ini ya akhirnya disebutkan bahwa ini adalah namanya cara kita memandang produksi, sehingga ini adalah yang namanya lean construction, ya. Jadi, dan ini sudah tahun 92, jadi sudah 32 tahun yang lalu, ya, kalau kita lihat di sini. Dan artinya kalau 32 tahun yang lalu, perkembangan daripada lean construction ini sudah sangat banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi tokoh-tokoh yang lain yang mungkin perlu dikenal juga, dan nanti mungkin silahkan browsing siapa mereka, seperti yang sebelah kiri itu Glenn Ballard, ya, dan juga Greg Howell, Sven Bertelsen, kemudian Iris Tourmaline, ya. Kebetulan saya sudah bertemu semuanya. Mereka memang sangat antusias untuk memperbaiki, ya, bagaimana konstruksi kita ini, ya. Bukan hanya di dunia, tapi di berbagai dunia, ya. Jadi awalnya memang mereka berkumpul, ya, karena untuk meneruskan ide-ide Koskela itu, dan mereka akhirnya mengembangkan misalnya Lean Construction Institute, ya, kemudian International Group for Lean Construction. Nah, untuk yang dua ini di tengah, yaitu Greg dan Sven, ini kebetulan sudah meninggal dunia, ya. Saya sangat
haru ya waktu saya bertemu dengan Greg Howell ini. Greg Howell ini adalah bapaknya produktivitas di bidang konstruksi ya. Jadi kalau melihat buku tentang productivity improvement in construction, itu beliau adalah yang salah satu penulisnya. Waktu saya datang bertemu dia waktu itu di Finlandia, dia tanya saya dari mana begitu. Saya bilang saya dari Indonesia. Dia bilang wah bukan main, jauh-jauh datang ke sini gitu ya. Ya saya bilang saya ingin mempelajari lean construction. Kemudian dia menyampaikan materinya. Selesai dia menyampaikan materi, kebetulan materinya itu berkaitan dengan workshop simulasi permainan konstruksi ramping. Dia sampaikan ke saya, ini saya kasih paket daripada permainannya itu ke saya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Ya, tolong disebarkan di Indonesia. Jadi dia bilang ini asli dari saya. Sampai sekarang saya masih memegang dadu permainan yang diberikan oleh Greg Howell ini ya. Dan itu seperti amanah begitu ya dari yang bersangkutan untuk saya tetap selalu menyebarkan lean construction di Indonesia. Baik. Kemudian juga yang perlu dikenal adalah dua lembaga ini yang awal-awal menjadi pionirnya. Yang pertama adalah IGLC, International Group for Lean Construction. Di sini dibangun oleh Glenn Ballard, kemudian Laurie Koskela, dan juga Louis Alarcon, di mana tempat berkumpul praktisi dan juga akademisi yang concern dan interest dengan lean construction dan melakukan penelitian-penelitian ya, percobaan-percobaan. Kemudian setiap tahun mereka berkumpul ya untuk menyelenggarakan konferensi dan di-share ya, didiseminasi. Sampai sekarang sudah berjalan 32 kali begitu ya, dan artinya ini sudah sangat mapan ya, sebuah konferensi yang sudah dilakukan dengan berpuluh-puluh kali artinya sudah sangat mapan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Yang satu lagi LCI. LCI adalah Lean Construction Institute. Ini adalah sebuah lembaga non for profit yang didirikan tahun 97 oleh Glenn Ballard dengan Howell, ya Greg Howell, untuk menyebarkan ilmu-ilmunya ya secara lebih terinstitusi ya. Dan sekarang ini sudah banyak sekali cabang-cabangnya ataupun yang berafiliasi dengan LCI di Amerika Serikat ini ya. Harapannya ini menjadi standar. Jadi jika bicara tentang lean construction, mengacunya ke sini begitu ya. Baik, ini nanti supaya nanti para peserta tahu kalau mau search kemana ya, begitu informasi-informasi terkait dengan lean construction. Oke, berikutnya kenapa kita perlu lean construction? Ya, bentar ya. Ini kita mulai daripada pentingnya konstruksi. Ya, kita melihat di Indonesia saja, mungkin di dunia lain lagi. Kita di Indonesia konstruksi itu berkontribusi menghasilkan infrastruktur ya, dan juga infrastruktur ini akan mendukung perekonomian nasional sudah pasti. Dia berkontribusi 9,9% ya PDB, hampir 10% PDB kita ya setiap tahun. Kemudian tenaga kerja juga 1,15 juta, begitu, ini cukup besar. Kemudian selanjutnya ada nilai kontrak yang dilakukannya oleh konstruksi ini cukup besar, yaitu 1.500 triliun ya setiap tahunnya. Kemudian badan usahanya juga banyak ya, kontraktornya banyak, ada 174.000 kontraktor, di mana memang kebanyakannya adalah kontraktor kecil yaitu 93,9%, yang menengahnya 4,5%, dan sisanya kontraktor besar hanya 1,6%. Tapi ini adalah bagaimana di Indonesia ya kontribusinya sangat besar kepada ekonomi kita ya, karena menghasilkan infrastruktur yang diharapkan. Nah, kita tahu ya, sebagian dari kita juga praktisi, kita selama ini melakukan praktek seperti ini langkah demi langkahnya ya. Yang pertama, kita selalu owner itu meminta ya kepada desainer, tolong buatkan sesuatu ya.
permintaan owner ini kemudian dijawab oleh desainer dengan melakukan desain, ya, gitu ya. Kemudian kalau sudah ada desainnya, terus kemudian desain itu ada produknya, kemudian ada dibagi aktivitasnya apa untuk menghasilkan produk tersebut, ya kan? Kita bagi-bagi, misalnya istilahnya work breakdown structure atau WBS, ya. Kemudian kita estimasi durasinya, kemudian sumber dayanya apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian uangnya juga seperti apa, termasuk sumber daya. Kemudian kita urutkan secara logika, kita buat penjadwalannya pakai CPM atau PDM, ya. Bahkan kita buat kurva S-nya, ya. Itu suatu hal yang biasa kita lakukan. Kemudian juga berikutnya kita menentukan siapa yang mengerjakannya, kasih tugas kepada subkon, kepada pekerja kita, ya. Ini bagian ini bagian tugas, kemudian dieksekusi di lapangan, kemudian kita monitor pelaksanaannya, ya, waktu demi waktu, kemudian kita ukur capaiannya, waktunya, biayanya, dan juga kualitasnya. Kemudian di akhir minggu kita kumpul, kemudian kita bilang, ayo kita lihat seperti apa 1 minggu ini, rencananya seperti ini, jadinya seperti apa, wah ada deviasi, biayanya gini, waktunya begini, telat, dan seterusnya. Nah, itu adalah kebiasaan kita. Saya ingat dari Admiral Grace Hopper ini, ya, dia mengatakan, the most dangerous phrase in the language is we've always done in this way. Jadi kita kadang-kadang kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu itu susah untuk berubah, ya, dan menganggap bahwa yang kita lakukan itu sudah benar, ya. Termasuk ini, jadi praktek kita selama ini yang seperti ini, yang didukung oleh juga tentunya pengalaman-pengalaman di lapangan dan juga ada ilmunya seperti ini, gitu. Tapi pertanyaannya apakah iya ini sudah baik atau tidak, gitu ya. Tetapi kenyataannya memang dengan kita melakukan seperti ini ada masalah yang tadi, begitu ya, ada masalah kadang-kadang tidak terjadi tuh variasi-variasi, dan kalau sudah variasinya terjadi di akhir minggu, kita sudah tidak bisa melakukan perubahan-perubahan lagi, sudah terlambat, ya, sudah terlambat, sudah telat, atau biayanya sudah naik, begitu ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki itu? Toh sudah terjadi after the fact istilahnya, gitu ya. Apalagi kualitasnya, kalau kualitas jelek kita dibongkar, begitu. Nah, itu mirip seperti permainan yang di bawah ini. Tentunya kita semua pernah memainkan permainan ini, ya. Ada sesuatu yang muncul kita ketok, ada yang satu muncul kita ketok. Jadi manajer proyek itu tugasnya hanya mengetok-ngetok sesuatu yang muncul. Apa itu? Ya, hal-hal kebakaran-kebakaran, istilahnya kebakarannya, yang terjadi yang tanpa kita bisa antisipasi sebelumnya, yang terjadi di lapangan dan sudah keluar baru diketok, gitu ya. Tentunya itu tidak akan menjadikan proyek kita menjadi lebih baik. Kemudian kalau kita lihat datanya, ini bukan hanya di Indonesia, ini di luar negeri pun demikian, begitu, bahwa kita merasa bahwa proyek itu ya sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi hasilnya seperti ini, ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, proyek yang benar-benar sesuai dengan perencanaannya dari segi biaya, schedule, dan juga tujuan daripada proyek tersebut hanya 9%. Artinya sisanya itu ya ada yang tidak sesuai schedule, ada yang tidak sesuai dengan biayanya, gitu ya. Kualitasnya kurang baik, dan seterusnya. Jadi memang pertanyaan banget, begitu ya. Praktek yang kita tadi sudah dipercayai, gitu ya, langkah-langkahnya seperti itu kita lakukan setiap proyek konstruksi, apakah iya gitu selalu menghasilkan seperti ini, gitu ya. Bahkan data yang lain juga dikumpulkan oleh Lean Construction Institute, ya. Ada indikator lain yang ditanyakan kepada kontraktor-kontraktor waktu itu. Pertanyaannya begini, sudah oke nggak yang kita lakukan selama ini, praktek itu? Jawabannya oke, gitu kan ya, kontraktor. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan lebih detail. Oke, kalau begitu, coba sampaikan berapa persen setiap minggu, kalau kita punya jadwal mingguan, seberapa persen, seberapa banyak dalam persentase pekerjaan-pekerjaan yang kita rencanakan dalam 1 minggu tercapai. Nah, angka 54% ini adalah angkanya. Artinya apa? Ya lebih
tinggi dari setengahnya lah, oke lah gitu ya, hampir 55%. Tapi artinya yang kita rencanakan itu tidak tercapai. Ya. Nah, inilah yang digambarkan lebih lanjutnya jika dibandingkan kalau pekerjaan ya untuk produksi itu dibandingkan antara kita dikonsumsi dengan di manufaktur. Di sini di manufaktur yang warna putih, sedangkan konsumsi warna gold ya kuning, waste-nya atau pemborosannya itu berbeda sekali. Ya, di manufaktur hanya 26%, sedangkan di konsumsi 57%. Kemudian value added-nya, artinya yang menghasilkan produk benar-benarnya, kalau dikonsumsi 10%, sedangkan di manufaktur itu 62%. Adapun support activity, artinya kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan untuk terjadinya produk, ya, dan bukan waste, ya, bukan dianggap sebagai waste, itu terlalu besar untuk dikonsumsi, yaitu 33%, sedangkan di manufaktur 12%. Nah, inilah yang men-challenge gitu ya, seperti Koskela itu, ataupun yang pendiri-pendiri lainnya, kita harus melihat kepada manufaktur, yang mempelajari manufaktur, itu gimana bisa, kok bisa waste-nya rendah, kok bisa value added-nya tinggi, ya, kok bisa mendesain support activity-nya tidak terlalu banyak. Kalau kita bisa melakukan ini, tentunya yang angka 54% ini akan berbeda. Ya, kalau berikutnya juga yang tabel yang tadi akan berbeda juga gitu. Jadi ini adalah sebuah pencerahan begitu ya, indikator-indikator ini. Ya kalau gitu kita harus belajar benar-benar kepada manufaktur. Nah, isunya katanya, jadi setelah dilihat, oh, jadi yang praktek selama ini kita lakukan yang tadi ada tahapan-tahapannya itu tuh kita hanya memanage proyek, ya. Tetapi lupa bagaimana kita berproduksi, gitu. Nah, ini kita harus bedakan antara memanage proyek dan memanage produksi. Di Indonesia apalagi, kalau kontraktor itu mikirnya hanya dengan owner aja begitu ya. Pokoknya owner laporannya harus oke gitu kan ya. Kalau enggak terminnya enggak turun gitu kan. Tetapi gimana dengan produksinya? Produksi kontraktor berhubungan dengan siapa? Dengan subkon, ya kan? Dengan tim kerja. Nah, itu gimana caranya? Kadang-kadang subkon aja nggak dibayar kan gitu ya. Kita dengar itu kan. Kemudian pekerjanya juga misalnya tidak aman dan seterusnya. Nah, ini ada isu bagaimana dari memanage proyek yang tadi supaya tetap bagus indikator proyeknya, kita dari apa? Harus dengan memanage produksinya yang di lapangan itu. Masalahnya kita kadang-kadang sekarang ini sudah melupakan produksi karena kita menyerahkannya kepada subkon dan tim kerja. Kita tidak ikut campur lagi dalam situ, ya. Itu sudah aja biarin subkon kalau itu nanti didenda gitu ya. Jadi menggunakan mekanisme kontrak untuk menjalankan produksi, padahal harusnya nggak seperti itu. Kata Koskela, manufaktur bisa bagus karena dia mendesain secara holistik, yaitu sebagai production system, sistem produksi, ya, sistem produksi secara keseluruhan, bukan project, gitu ya, bukan project. Produksinya ya harus, berarti kalau produksi itu bisa bicara siapa yang kerja, materialnya bagaimana, ya, kemudian kapan datangnya, semua itu harus disinkronkan dalam suatu sistem. Nah, kalau kita seperti ada sekat gitu antara memanage proyek dengan memanage produksi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Makanya Lean Construction awal-awal berfokus kepada bagaimana memperbaiki produksi yang tadi disebutkan. Ada transformation-nya, ada value-nya, ada flow-nya, begitu ya. Dan semua metode yang dikeluarkan oleh Lean Construction Institute adalah tujuannya untuk memperbaiki produksi ini. Baik, kita lanjutkan. Baik, berikutnya
Nah, ini ada pertanyaan, tapi nanti saya jawabnya belakangan ya. Saya pikir bagus ini pertanyaannya. Nah, karena tadi ceritanya adalah kita mau mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di manufaktur, itu kan ya, produksi. Nah, kita lihat di sini sebenarnya timeline ini menunjukkan dari dulu sebenarnya kita tuh sudah mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di manufaktur dari dulu, ya. Kalau kita lihat yang pertama ada era 1. Era 1 ini dimulai tahun 1900-an ya, ketika Frederick Taylor dan juga Henry Kahn itu buat sebuah inovasi dulu ya terkait dengan time motion study, kemudian juga terkait dengan Gantt chart ya, yang kita kenal dengan bar chart sekarang ini gitu kan ya. Itu adalah tujuannya untuk menjadwalkan ya, dan juga melihat pekerja-pekerja itu apakah produktif atau tidak. Dan itu ya sudah ada istilahnya manajemen science ilmunya, dan kita sudah terapkan dari dulu juga ya. Kemudian berkembang terus ada namanya Frank dan Lillian Gilbert ya, dia bicara tentang bagaimana motivasinya begitu ya, untuk bekerja itu seperti apa kita ukur. Demikian juga James Kelly dan juga terkait dengan CPM ini ya, yang tadi saya sebutkan, bukan hanya bar chart, juga ada CPM. Kita juga mengadopsi itu ya. Kemudian juga ada PERT ya, kita kenal ada PERT. Yang CPM ini masuknya di era 2 ya, tahun 1950-an ya. Kemudian ada PERT, bahkan ada istilahnya earn value sistem ya. Itu kita adopsi ya, juga misalnya ada ETC kita estimasi, EAC kita estimasi, kemudian ada linear scheduling juga. Itu artinya kita tuh mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di manufaktur ya. Tetapi memang tidak fokusnya kepada produksi, malah fokusnya kepada proyeknya saja ya. Apalagi waktu itu mulai berkembang yang namanya PMBOK ya, yang muncul dari PMI ya, Project Management Institute. Itu memang betul PMBOK itu tujuannya untuk memanage proyek ya. Tetapi karena terlalu sibuk memanage proyek, produksinya dilupakan. Padahal keilmuannya di bidang manufaktur itu misalnya Shigeo Shingo, kemudian juga Goldratt, itu mengeluarkan ya di manufaktur, dikembangkan, kemudian diadopsi bahkan ke Toyota Production System. Sampai satu saat James Womack ini datang mempelajarinya dan memunculkan ide lean thinking, dan kemudian juga Laurent Koskela. Ini yang dulu sebenarnya dari awal sudah ada ya, adopsi daripada manufaktur kepada konstruksi, mulainya dari produksi yang awal, tapi lama-lama kok jadi hanya fokus kepada manajemen proyek saja gitu, lupa lagi tentang produksi. Nah, di era 3 ini diharapkan kembali lagi kepada produksi ya, dengan pendekatan lean construction, dengan mengadopsi daripada lean production. Jadi ini adalah timeline-nya. Kita mudah-mudahan sudah mulai masuk kepada era 3. Di sini kita harus berbicara secara sistem produksinya, bukan hanya manajemen proyek saja. Ya, jadi tantangannya seperti itu. Nah, lean construction ada di era ini, yaitu sekitar 1990-an ke sini. Ya. Baik, ini sebagai gambaran saja bagaimana waktu itu fenomenal sekali ya, Jepang mengintervensi pasar mobil di Amerika ya. Jadi pimpinannya Toyota mengatakan ya dalam 3 tahun harus bisa masuk ke Amerika, dan betul ya bisa masuk. Ini gambar ini menunjukkan bagaimana mobil pertama Amerika dari Jepang ya, Toyota masuk ke Amerika ya. Ini jadikan sebagai sejarah karena setelah itu mobil-mobil Jepang ini bentuknya kecil gitu ya, irit ya, efisien gitu ya, mudah bergeraknya gitu ya, lincah. Itu disukai oleh orang-orang Amerika yang tadinya sebelumnya inginnya mobil itu besar, powerful, tapi nggak efisien.
bahan bakarnya banyak dan seterusnya gitu ya, dan kalah ya seperti General Motor gitu ya atau Ford itu kalah oleh Toyota. Jadi car of the year-nya setelah ini Toyota masuk, jadinya car of the year selalu Toyota. Nah, ini menginspirasi banyak orang-orang Amerika ya untuk kenapa ini bisa terjadi ya. Dan tentunya mereka mempelajarinya. Orang Amerika ini paling jago membuat teori ya, membuat teori kemudian di ilmu, kemudian jadi praktek dan disebarkan begitu ya. Sedangkan orang Jepang biasanya sudah biasa melakukan itu, terus nggak perlu lagi ada teori-teorinya gitu ya, nggak perlu dibuat seperti itu. Tapi dia melakukannya dengan sendirinya. Nah, dipelajarilah bahwa ada sebuah prinsip yang dibuat oleh Toyota ya dengan menekankan identifikasi yang namanya muda atau waste atau pemborosan ya. Ini terkenal, Taiichi Ohno ini mengatakan bahwa ada 7 waste ya, ada 7 jenis waste yang perlu diperhatikan ya. Yang biasanya justru tidak jadi concern karena biasanya kalau waste itu lebih banyak sampah gitu ya disebutnya ya. Tapi kalau ini emang bagian daripada proses ya, daripada produksi. Tapi di sini ada kegiatan yang sebenarnya dia mengkonsumsi sumber daya, uang ataupun orang dan seterusnya, tetapi tidak berkontribusi kepada menghasilkan value. Jadi dia kerja tapi tidak ada kontribusinya kepada value yang diinginkan oleh customer. Nah, itu dia bilang itu adalah waste. Nah, di Toyota Production System dibuat supaya waste ini minimal. Gitu ya. Misalnya apa yang disebutkan oleh Taiichi Ohno ini? Transport, inventory, motion, ya, waiting, overproduction, overprocessing, defect. Ini ada 7. Disingkatnya tim Wood ya, tim Wood. Nah, sekarang berkembang. Jadi ini dari 7 jadi 8 bahkan sekarang jadi 9. Oke. Ya, kita nanti lihatnya itunya ya, apa perkembangannya. Tapi kalau yang awalnya Taiichi Ohno ini hanya mengatakan 7 waste ini, 7 waste. Nah, ini tentunya kalau kita dikonsumsi, wah, kita nggak pernah mempermasalahkan ini gitu ya. Kita tidak pernah mempermasalahkan ini. Ya biasa saja dianggap ya sudah. Padahal ini tuh yang tadi membuat menjadi terlambat, membuat jadi biayanya bengkak ya, membuat menjadi banyak masalah, kualitas tidak tercapai gitu ya. Dan di Toyota Production System itu coba diminimalkan. Nah, ada seorang pakar Amerika, dia mempelajari banyak sebenarnya ya daripada pakar-pakar Amerika belajar ke Jepang ya, misalnya Demings ya berkaitan dengan kualitas ya. Ini khusus dia bicara tentang lean production ya. Dia berangkat ke sana tahun 80 ya, dia mempelajari apa sih yang dilakukan oleh Toyota Production System ini dan dia bilang, nah Toyota ini melaksanakan yang namanya lean production. Ya, disinilah kata-kata lean production muncul, di mana setelah itu beliau membuat buku yang namanya ini, The Machine That Changed the World. Ya, kalau mau baca ini buku bagus ya, cerita tentang lean production. Ya. Kemudian dia bilang, tetapi ternyata ya bukan tujuannya selesai gitu ya. Dia tekankan lean adalah a journey ya. Ya harus selalu dilakukan terus menerus gitu ya, bukan destination sudah itu selesai gitu ya. Nah, setelah dia mengeluarkan buku ini, dia pikir bagus juga ini apa namanya filosofi yang ada di Jepang ini gitu ya, dalam lean production ini dibuat menjadi cara berpikir. Mungkin bagi orang-orang yang belum biasa melakukan ini agak susah gitu ya. Untuk itu yang harus dirubah adalah cara berpikirnya, dimulainya. Kalau sudah berpikirnya lean, maka prakteknya akan lean begitu ya. Daripada dia dipaksakan untuk melakukan praktek lean, tetapi dia tidak merubah paradigmanya. Nah, di Jepang itu sudah menjadi kebiasaan gitu karena ini sudah jadi hal yang dilakukan setiap hari begitu ya. Bahkan mungkin tidak perlu dikatakan ini lean, mereka sudah melakukannya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dia membuat yang namanya buku Lean Thinking ya. Lean Thinking di mana di sini muncul yang disebut sebagai Lean Thinking Principle ya, cara berpikir lean ya,
di mana ini bisa diterapkan bukan hanya di produksi, ya, tapi juga bisa diterapkan di semua kegiatan kita. Kalau kita ingin menjadi misalnya lean thinker, orang yang berpikir lean, ya. Satu, dia bilang harus kita lakukan specify value, ya. Bahasa Inggris specify value itu bukan identify value, tapi specify, artinya kita harus menspesifikkan, harus terukur, ya, value itu. Apa itu value yang diinginkan oleh customer? Jadi jangan sampai customer menginginkan sesuatu yang abstrak, ya, harus bisa diukur, harus kelihatan gitu ya. Kita tanya sama owner, owner mau apa nih? Saya mau bangunan, bangunan apa? Bangunan green. Oke, tapi nggak cukup. Kita teruskan greennya yang seperti apa, ya. Oh, kita ikuti misalnya peraturan menteri, misalnya ya, gedung hijau, misalnya. Oke, cukup. Atau kita enggak, kita mau ikuti GBCI misalnya ya, yang level mana? Nah, itu adalah value yang spesifik ya. Apa yang diinginkan nanti itu didapatkan oleh customer. Harus spesifik. Nah, kalau itu sudah, baru kita bisa tahu untuk bisa mencapai itu, maka kita harus membuat yang kedua, yang disebut sebagai identify value stream. Bagaimana tahapan-tahapannya untuk mencapai value tersebut. Disebut value stream karena harusnya nanti mengalir gitu ya. Jadi disebutnya value stream itu adalah sungai kecil gitu ya. Dia mengalir gitu. Dan artinya harus mengalir dari hulunya ke hilir gitu. Jangan sampai dia di tengah-tengah terblok kemana-mana gitu kan. Tidak sampai ke hilirnya gitu kan ya. Nah, ini harus dilakukan identifikasi. Bagaimana untuk bisa mencapai itu? Kadang-kadang sulit juga untuk bisa mencapai value yang diinginkan itu. Misalnya tadi saya sebutkan green. Untuk bisa mencapai green itu susah gitu ya. Makanya kita harus benar-benar definisikan apa langkah-langkahnya untuk bisa mencapai yang diinginkan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah setelah kita mendefinisikan langkah-langkahnya seperti apa, make value creating steps flow. Nah, ini kata bahasa Inggrisnya gitu. Make value creating steps flow. Artinya apa? Buatlah tahapan-tahapan yang tadi itu, yang bisa mencapai value tersebut, mengalir. Nah, berarti kita harus mengidentifikasi kapan mengalir, kapan tidak. Apa yang membuat tidak mengalir, apa yang bisa membuatnya lancar. Itu ada artinya kita harus tahu bagaimana cara melakukannya ya. Kita nanti ada tekniknya begitu ya. Tapi jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan terhenti, misalnya menunggu terlalu lama ataupun terlalu banyak waste, itu adalah yang tidak disebut tidak flow. Nah, berikutnya adalah prinsip yang lain adalah customer pull product or services from value stream. Jadi di dalam value stream kita tahu ada tahapan-tahapan. Di setiap tahapan itu ada yang membuat, ada yang menjadi customer. Kalau kita buat kegiatan itu, ada kegiatan sebelumnya, ada kegiatan sesudahnya. Ya, berarti kalau yang sebelumnya itu menjadi pemasok, kemudian kita melakukan sebagai produser, kemudian kita akan menyerahkan pada customer yang berikutnya. Jadi setiap tahapan itu seperti rantai change, ya, di mana satu dengan lainnya merupakan rantai nilai value chain juga begitu. Satu menyerahkan nilai ke yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau setiap tahapan ini bisa berkontribusi kepada value atau istilahnya value added, maka nanti rangkaian ini akan mendeliver value di akhir yang paling ujungnya yaitu customer. Nah, tetapi caranya bukan dari hulu ke hilir. Customer harus pull produk atau services. Jadi customer yang bilang saya butuh itu baru dibuat gitu ya. Jangan kita membuat baru nanti ini kamu butuh ini gitu. Enggak. Justru value definition itu dari customer. Jadi dari kegiatan kegiatan setelahnya atau yang paling akhir itu jadinya mundur gitu ya dari yang paling akhir menuju ke yang paling awal. Ya, kita harus melakukannya seperti itu. Artinya nggak boleh kita bekerja kalau kita tidak tahu apa yang diminta. Tidak ada permintaan dari yang selanjutnya, ya, termasuk yang ada di akhirnya. Nah, yang terakhir adalah perfection. Perfection adalah
upaya kita untuk selalu continuous improvement. Kita sudah melakukannya, tapi terus dilihat lagi, evaluasi diperbaiki lagi, dan seterusnya. Nah, jika 5 tahapan ini kita lakukan, kita sudah sudah terbiasa dengan kita disebut sebagai lean thinker. Ya, dimana kalau kita lakukan itu, kita akan bisa maximize value dan minimize waste. Itu ya, harapannya begitu. Ini ada gambaran komik ya, bagaimana lean thinker itu berpikir. Jadi kalau biasanya ada pertanyaan, kan ini ada gelas nih, diisi setengah nih gitu kan, air gitu ya. Dibilangnya kalau ada yang optimis bilang, oh ini half full gitu ya. Kalau yang pesimis, oh half empty gitu ya, cara pandangnya. Nah kalau lean thinker itu, kenapa perlu gelas besar itu ya? Saya butuh minumnya nggak segitu ya, gitu kira-kira. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan, kita melakukan sesuatu itu, menyediakan sesuatu itu sesuai dengan yang dibutuhkan, nggak usah berlebihan apapun gitu ya. Kita butuhnya itu, ya sudah kita lakukan sesuai untuk mencapai itu, ya nggak usah yang lain-lain. Nah, harapannya ini dengan kita mengenal ini, berikutnya kita ketika masuk kepada yang lebih detail misalnya terkait dengan metode, teknik ya, kemudian tools dan lain-lain, itu akan lebih mudah ya. Baik. Yang lain adalah kita juga harus mengerti ya bahwa meskipun kita mau adopsi ilmunya itu dari manufaktur, tetapi ada perbedaan ya antara manufaktur itu dengan konstruksi. Ya. Kalau kita mungkin ini lebih banyaknya orang konstruksi, itu sudah terbiasa dengan yang sebelah kiri ini. Ya, bagaimana kita melakukan produksi, ya, produksinya seperti ini. Kita menghasilkan suatu produk. Di sini misalnya sebuah kolom, ya, kolom itu perlu ada tulangannya yang bentuknya jaring-jaring itu. Kemudian ada backcastingnya, ya, yang warna biru. Kemudian selanjutnya ada cor, ya, di cor yang putih ini ya. Nah ini biasanya melakukannya pertama adalah tulangannya dulu dirangkai. Kalau dia sudah selesai merangkai di sini, dia pergi si tukangnya ini, tim kerjanya ini. Dia lepaskan si tempat tulangan tersebut kepada tim yang selanjutnya, ya, untuk datang untuk misalnya backcasting. Kalau nanti backcasting sudah selesai, dia akan tinggalkan dan berikan lahannya kepada yang akan mengecor. Ini adalah yang dilakukan oleh konstruksi ya. Pekerjanya berjalan, produknya diam. Dan kita menghasilkan ini istilahnya unik ya, hanya sekali pesanannya. Nah, sesuai dengan pesanan ya. Tapi kalau di manufaktur ini biasanya kan massal ya. Massal berkali-kali ya kita produksinya gitu ya, dan ada standarisasinya. Itu bentuknya seperti ini. Ada pekerja berbaris di depan conveyor belt, kemudian produknya akan datang. Ya, akan datang misalnya produk yang ini kotak warna merah akan dilakukan oleh tim ini. Dia mempersiapkan, kemudian jika sudah selesai dia akan pindah ke yang sebelah kanan ini, kemudian dia akan menambahkan yang bulatan warna orange, kemudian dia akan pindah lagi ke sebelahnya, yang sebelahnya akan menambahkan yang warna biru. Dan ini berjalan terus, di mana pekerjanya diam, tapi produknya berjalan. Nah, manufaktur. Sehingga perbedaan ini, itu kalau kita menggunakan ilmu-ilmu yang ada di manufaktur, tanpa ada sebuah adaptasi kepada lingkungan yang dikonstruksi, itu sulit. Makanya ilmu lean construction ini muncul. Gitu. Ilmu lean construction tujuannya untuk mencoba menerjemahkan apa-apa yang ada di manufaktur ini yang bagus tentunya ya, bisa kita terapkan di konstruksi. Jadi lean production yang ada di manufaktur kita terapkan di konstruksi dengan lean construction yang memang mempertimbangkan perbedaan ini ya. Oke, baik, kita lihat lingkupnya sekarang. Ilmunya seperti apa? Ingat ini kita sudah 32 tahun yang lalu ya berjalannya lean construction ini. Dan saya ingin melihat saja hanya di IGLC ataupun ada seminar-seminar conference yang dilakukan oleh
International Group for Lean Construction, dan saya ambil dokumen-dokumennya, saya petakan ini topik-topik ya yang ada di sana sudah banyak sekali ya. Apalagi kalau saya Google yang di luar selain yang ini lebih banyak lagi ya. Dan karena saking banyaknya, kadang-kadang bagi pemula seperti peserta-peserta yang tadi belum pernah tahu apa itu Lean Construction, jadi bingung. Kita mulainya dari mana, ya kan? Ini seperti masuk ke dalam hutan, gitu ya. Saya lihat yang mana nih masuk ke sini, tersesat bisa-bisa gitu. Nah ini penting sekali untuk supaya tidak tersesatnya, sehingga memang pemahaman tentang Lean Construction ini secara komprehensif harus dimiliki ya dari awal. Baik, untuk itu kita coba lihat satu yang disebut dengan fokus area. Fokus area ini dikembangkan oleh LCI, Lean Construction Institute. Ya, berkembang juga, dulunya belum ada, sekarang sudah ada setelah sekian puluh tahun. Nah, awal-awalnya Lean Construction Institute itu fokusnya di yang bawah ini. Operating system disebutnya ya. Operating system artinya apa? Bagaimana beroperasi, yaitu produksi tadi. Jadi bagaimana perencanaan produksi, bagaimana pengendalian produksi, bagaimana mengatur sumber dayanya, begitu ya. Itu banyak metode-metode dikembangkan untuk mendukung itu. Nah, sehingga disebutnya adalah operating system. Nah, misalnya contohnya disebut sekarang Lean Project Delivery Methods and Management. Nah, itu adalah awal daripada Lean Construction ini berkembang. Ilmunya di situ ya. Jadi kalau mau misalnya mempelajari Bapak Ibu atau adik-adik yang pemula, fokusnya di sini karena itu adalah awalnya ya. Atau itu adalah yang berkaitan dengan production. Oke. Nah, kemudian berkembang Lean Construction ini untuk bisa menerapkan yang operating system ini ternyata perlu perubahan paradigma. Ya kan? Perubahan paradigma itu nggak bisa begitu saja. Ya. Karena biasanya seperti ini disuruh harus seperti ini tadi yang production saja. Transformation, value dengan flow, biasanya transformation harus berubah pandangannya gitu ya. Nah, merubah pandangan ini perlu masuk aspek transformasi, perubahan. Ya, nah masuk ke situ sehingga itu masuk ke dalam kategori organisasional. Jadi memanage bagaimana organisasi, memanage sumber daya manusia, HR-nya gitu ya. Kemudian pelatihan-pelatihan, termasuk prinsip-prinsip misalnya respect other people gitu ya. Itu yang muncul akhirnya. Nah, ini berkembang juga yang sebelah sini, sebelah kanan. Ya. Tidak cukup di situ. Kalau kita hanya menyelenggarakan produksi, kemudian juga timnya kuat dalam lingkup organisasi tertentu, kita harus kembangkan lebih lanjut dengan organisasi lain yang ada di delivery seluruh proyek tersebut. Bukan hanya kontraktor yang bekerja itu, ada juga konsultan, ada juga katakanlah ownernya, ada juga stakeholder lainnya yang itu harus juga diaddress juga gitu. Kalau mau yang di lapangan yang paling bawah itu terjadi gitu kan. Makanya masuk kepada yang fokus area nomor yang sebelah sini yaitu integrated project delivery komersial. Nah, untuk itu saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Pak Purnama Putra ya. Pertanyaannya, apakah ada manfaat penerapan Lean dari pihak owner? Nah, begitu ya. Iya, jawabannya. Oke. Ya, karena apa? Karena Lean itu bukan hanya tentang bagaimana berproduksi di lapangan dan bukan juga tentang bagaimana organisasinya di manage ya, tetapi juga tentang bagaimana komersial. Nah, kalau komersial itu sudah berhubungan dengan owner karena owner lah yang men-set up project delivery. Ya. Di sini nanti owner bisa menggunakan bagaimana project delivery sehingga ownernya itu yakin value-nya tercapai. Balik lagi tadi, kalau tadi lean thinking ya jadi Pak Purnama ya, Pak Purnama lean thinking tadi itu kan specify value, mendefinisikan value tadi itu harus ada owner yang mengerti juga. Jadi owner sangat berkepentingan di situ.
Dan itu proyek kan milik owner. Value-nya value owner. Dia akan mendapatkan. Bagaimana saya mendapatkan yang saya inginkan? Ya, Lean Construction ini akan mendeliver itu, gitu. Ya. Tapi tadi tidak hanya cukup yang satu saja, tetapi yang di bawah saja, tetapi harus yang lainnya juga. Ya, coba diadres. Tapi mungkin kalau di Indonesia karena baru, ya kita mulainya sedikit demi sedikit lah. Tadi saya sampaikan kalau kita tersesat gitu ya, sulit. Kita mungkin fokuskan kepada, kalau kontraktor kita fokus kepada bagaimana mengoperate ya, bagaimana di lapangan. Tapi kalau tadi sudah ada owner ya, mungkin fokusnya ke yang sudah ke komersial ya. Sedangkan kalau secara keseluruhan owner juga harus mengerti bagaimana memanage tim ya dari pada organisasinya. Demikian mungkin ya Pak Purnama. Saya lanjutkan supaya kita konteksnya nyambung terus. Nah, berikutnya adalah kita perlu tahu juga supaya kita tadi tidak loss ya di jungle pengetahuan daripada Lean. Kita juga ada baiknya melihat ini disampaikan oleh Doan Do ya. Dia masih muda ya di Amerika sana, sebenarnya kelahiran Vietnam. Saya pernah bertemu dengan dia, membantu saya jalan-jalan di sana di Berkeley. Dia sebutkan dalam bukunya, nanti saya sebutkan bukunya, Lean Construction Pyramid ya. Di situ dia sebutkan knowledge daripada Lean Construction itu dibagi piramid seperti ini. Ada yang filosofi, ada yang principle, ada yang methods, dan ada tools gitu. Dan kita harus tahu mana yang filosofi, mana yang principle, mana yang methods, mana yang tools. Nah, tadi kan di pretest saya ada pertanyaan ini ya. Nah, ini kita supaya tahu satu dengan yang lainnya bedanya apa gitu ya. Baik, kita lihat satu-satu. Ini adalah filosofi, ini adalah tidak akan berubah, ada terus. Tiga ini yang besar, yaitu respect for people, maximize value, minimize waste, kemudian continuous improvement. Tiga ini, ingat-ingat saja yang namanya. Dan kita harus pegang ini, gitu ya. Kalau kita melaksanakan ini, ya insya Allah akan jalan terus. Nah, jadi filosofi ini dipegang ya. Ini adalah menggambarkan mengapa kita perlu. Ya. Selanjutnya adalah prinsipal. Nah, kalau prinsipal ini banyak. Ya, prinsipal ini banyak dan tentunya akan berkembang juga. Kata Doando, ya. Doando ini mulai dari continuous flow, one piece flow, ya, built-in quality, Kanban, TAK, buffer, queues, visual management, banyak sekali ya dikembangkan sesuai juga dengan prinsip-prinsip yang ada di manufaktur juga yang diperkenalkan di sana, bisa juga di sini. Ini adalah bagaimananya ya. Kalau tadi adalah why-nya, kalau sini bagaimananya. Dan kita harus mengerti tentang prinsip-prinsip ini. Apa sih yang namanya Kanban itu? Apa yang disebut TAK itu ya? Apa itu buffer? Harus mengerti ya. Ini bukan hanya sekedar tahu tapi harus mengerti, dan ini perlu pendalaman ya. Baik, ini hanya cepat saja karena pengenalan. Selanjutnya kita lanjut dengan methods. Nah, kalau methods ini sudah kumpulan daripada prinsip-prinsip yang tadi, prinsip-prinsip tadi digabungkan jadi kombinasi ya. Kata Doando, 7 ini yang paling relevan sekarang ini ya metodenya itu, yaitu last planner system, target value delivery, choosing by advantage ya, set base value, reliable promise, type planning, scrum ya, untuk production. Nah, termasuk IPD ya, IPD juga termasuk di sini. Nah, yang paling terkenal adalah The Last Planner ya. Mungkin nanti kalaupun mau misalnya ya, pas mempelajari yang awal, pelajari dulu ini ya. Atau kalau mau lebih lanjut ke target value delivery. Tapi menurut saya sebaiknya di The Last Planner saja dulu. Dan berikutnya kalau tools, ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan yang metode tadi. Jadi The Last Planner bagaimana mengimplementasikannya. Ada yang secara analog, artinya kita masih pakai manual, ya misalnya pakai sticky note, ya pakai whiteboard, ya di proyek begitu, pakai paper gitu. Atau yang sudah ada pakai digital, pakai software, atau gabungan. Kadang-kadang kita nggak mungkin semuanya pakai software,
tapi kita gabungkan gitu ya. Nah, ini adalah tools-nya. Nah, tentunya akan berbeda software satu dengan software yang lain, dan software-nya sudah banyak sekali ya disediakan. Oke, bagaimana implementasinya di Indonesia? Saya lanjut ini cepat saja karena ini perkenalan. Kalau saya tanya Copilot ya, nah sebagai AI, saya kebetulan punyanya Copilot. How far is Lean Construction implemented in Indonesia? Ini jawabannya. Dia bilang baru early stage, ya, dibandingkan negara-negara berkembang lain, bukan negara maju, ya. Negara berkembang lain artinya negara berkembang lain sudah lebih duluan dari Indonesia, ya, seperti Brazil, Peru, ya, India termasuk ya sudah. Dan dia bilang ada engagement gap. Jadi antara owner, kontraktor, konsultan, subkontraktor ini masih masing-masing gitu dalam menerapkan konstruksi ramping ini. Dan ini harus kita sama-sama gabungkan kolaborasi ya. Apa yang bariernya ya? Lack of knowledge and skill in using lean tools and principle. Jadi memang pengetahuannya masih kurang, makanya kita harus memperbanyak ya penyebaran informasi tentang lean construction ini. Kemudian selanjutnya dia bilang kenapa orang-orang mengimplementasikan, katanya ingin meningkatkan efisiensi dan menstandarisasi proses. Sekarang ini sudah diimplementasikan katanya, tapi hanya fokus kepada physical construction waste. Nah, ini menarik itu. Jadi lean construction itu dikaitkan identik dengan waste, gitu ya. Betul waste, tetapi ini fisik waste, ya. Jadi pemborosan fisik. Padahal yang tadi dikatakan oleh Ono, ya, Taichi Ono, itu bukan fisik semata, ada non fisik, dan itu yang lebih banyak di lapangan terjadi, dan itu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan di lapangan, ya. Artinya kita harus merubah ya mindset seperti ini. Kemudian belum disebarkan, tapi sudah banyak yang mempromosikan prinsip-prinsip praktek ini dan sudah kelihatan gitu ya. Dan tentunya ke depan ini harus kita lakukan bersama-sama, barrier-barrier itu dihilangkan, yang tadi masalah knowledge-nya dihilangkan, dan juga kita mudah-mudahan dapatkan benefit yang benar-benar daripada lean construction ini. Sekarang mungkin dibilang lean construction gimana? Apakah menghasilkan? Ya karena baru mulai, mungkin belum kelihatan gitu. Tapi kita harus melakukannya secara efektif sehingga kelihatan. Ya, ini kata co-pilot. Apa yang terjadi? Ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri sebagai pelakunya dari tahun 2000 ketika saya pulang dari Amerika sekolah, saya sudah memperkenalkan terkait dengan lean construction ini. Dan tapi ya istilahnya belum banyak yang tertarik ya, belum banyak yang tertarik. Padahal lean construction sudah tahun 92 ya diadakannya. Nah, kemudian saya coba memperkenalkannya dulu di KKMRK ITB di kami membuat agenda riset terkait dengan itu, lean construction, itu tahun 2005, kemudian kita melakukan riset ya sesuai dengan itu, dan baru bisa kita approach kepada Kementerian PU ya, dengan menuliskan buku Konstruksi Indonesia tahun 2010 tentang konstruksi ramping ini, pertama kali diperkenalkan di pemerintah ya, istilah konstruksi ramping. Kemudian dari sini berkembang ada ketertarikan untuk memasukkannya dalam sebuah ya peraturan menteri. Tetapi waktu itu peraturan menterinya kita menumpang di peraturan menteri nomor 5 tahun 2015 yang berhubungan dengan konstruksi berkelanjutan. Ya, jadi konstruksi berkelanjutan yang lebih waktu itu sedang populer dan dibutuhkan waktu itu oleh pemerintah. Dan konstruksi ramping ini hanya kata-kata yang sedikit gitu ya ada dalam peraturan tersebut. Nah, tapi lumayan dengan begitu kan sudah mulai terekspos begitu ya, mulai terekspos. Kemudian selanjutnya tahun 2016 kami di kampus membuat kegiatan namanya K2R, kompetisi konstruksi ramping untuk mahasiswa, kemudian berkembang menjadi untuk kontraktor juga sampai tahun 2019. Dan di tahun 2017 sudah mulai ada kontraktor yang tertarik, yang mendatangi kami, ingin belajar lebih banyak, dan seterusnya. Alhamdulillah, bahkan konsultan pun sudah mulai tahun 2019 banyak yang mulai mengadopsi kontraktor. Dan pada pandemi, ketika kita semuanya diam gitu ya, malah justru makin meningkat. Nah ya, makin meningkat. Dan pada tahun 2021, Permen yang tadi tahun 2015 ini diperbaiki, direvisi,
2021 lebih ketara lagi terkait dengan konstruksi ramping tersebut. Dan tahun 2023 kemarin kita membuat K2R Neo, ya, kemudian juga berbagi kerampingan. Ini adalah gambaran jumlah paper yang kita bisa cek tentang konstruksi ramping di Indonesia. Jadi kalau dulu masih rendah, makin lama makin naik. Ini artinya apa? Sekarang ini sedang mau boom gitu ya tentang ini. Makanya saya membuat kegiatan ini supaya lebih tersebar lagi banyak ya. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu peserta ini pun ada baiknya untuk bisa membantu menyebarkan ide-ide terkait dengan konstruksi ramping ini. Bagaimana implementasinya di kontraktor? Jadi saya menilai karena saya berinteraksi dengan kontraktor 7 kontraktor BUMN ya, dan saya tahu seperti apa perkembangannya. Kemudian saya nilai pakai indeks. Ada kontraktor yang seperti ini, mulainya baru ya, nilainya mungkin masih rendah, nilai 1 paling rendah. Kemudian ada yang sudah mulai dari tahun 2017 ya, tetapi indeksnya sekitar 1,62, artinya belum terlalu berkembang. Kemudian ada yang sudah mulainya tahun 2019 tapi sangat maju sehingga indeksnya 2,21, dan bahkan ada yang satu lagi ini sampai 2,67 ya, yang satu lagi 2,55 dan seterusnya. Jadi saya sudah punya gambaran sejauh mana kontraktor-kontraktor BUMN yang 7 ini mengimplementasikan, sudah diimplementasikan. Nah, berikutnya harus disebarkan lebih lanjut lagi, diperbaiki lagi bagaimana implementasinya. Baik, langkah selanjutnya apa? Sudah hampir selesai kita. Karena ini perjalanan panjang, ya kita harus juga bekerjanya bukan hanya sendiri, kita harus juga gaul istilahnya ya, bergaul dengan komunitas. Jadi Bapak Ibu silahkan pelajari semua hal-hal yang ada di sini atau gabung ya, menjadi member. Kadang-kadang membernya gratis gitu ya, join saja dulu. Mungkin nanti ada member yang lain gitu ya, seperti International Group for Lean Construction, baik itu individu maupun perusahaan. Kemudian Lean Construction Institute jika ingin langsung ke Amerika, silakan. Di sana ada Lean Construction Journal-nya, ada Lean Public Sector Conference. Jadi ini untuk owner tapi pemerintah. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah bermanfaat untuk owner, ya demikian juga pemerintah, karena ada khusus konferensinya, khusus pemerintah pun banyak yang menerapkannya, dan sudah banyak di negara-negara lainnya. Dan ada lagi satu lagi untuk yang seperti saya akademisi, ada forum akademiknya, yang misalnya bagaimana cara mengajarkan, bagaimana cara membuat simulasi dan seterusnya. Kemudian di Indonesia juga ada yang namanya Lean Construction Institute Indonesia ya. Silahkan juga kalau tertarik bergabung dengan itu. Dan satu lagi yang sedang kami upayakan dengan teman-teman yang lain adalah membuat ikatan ahli manajemen konstruksi ramping Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terlaksana. Berikutnya resource-nya saya usulkan silahkan datang ke Lean Construction Institute, IGLC, dan satu lagi Lean Construction Blog. Ini banyak yang gratis-gratis yang sangat mendukung kita pemahaman ya, dasar sekali sehingga kita tidak tadi tersesat ya. Jadi lihat di sini ada YouTube-nya, ada podcast-nya ya, ada conference-nya, ada paper yang sangat teknis, ada yang sangat populer, banyak sekali ya. Bahkan kadang-kadang kita juga bingung untuk milih yang mana ya. Nah, untuk itu mungkin kita juga harus lihat resource yang lain ya untuk jadikan sebagai acuan kita. Di saya sendiri, karena tadi ada pesan dari Howell ya, saya harus berbagi di Indonesia, saya menyelenggarakan beberapa kegiatan ini ya. Kegiatan ini ITB ya, dalam hal ini kami, kelompok keahlian kami menyelenggarakan ini K2R, yaitu kompetisi konstruksi ramping buat mahasiswa dan juga buat kontraktor. Insya Allah tanggal 5 Oktober ini akan ada yang dilaksanakan, silahkan berkunjung ke situsnya. Kemudian ada kegiatan berbagi kerampingan, ini share daripada kontraktor-kontraktor yang sudah melaksanakannya di dalam suatu forum ya, sehingga saling bisa benchmark ya. Kemudian ada YouTube channel saya, di situ video-video yang berkaitan dengan kegiatan ini disimpan. Kemudian ada kegiatan T4LC. T4LC ini adalah kegiatan bertemu sambil minum teh di sore hari di kampus Jakarta untuk membicarakan satu topik saja. Ya,
topik apapun, jadi dibicarakan, setelah itu selesai. Hanya 1,5 jam selesai gitu ya. Tapi kita mengundang para praktisi-praktisi yang tertarik untuk mendengarkan topik-topik ini. Kemarin sudah kita laksanakan 1 kali, dan insya Allah tanggal 5 September nanti kita akan lakukan lagi, ketika kita akan mengestablish asosiasi atau ikatan ahli manajemen konstruksi ramping di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Yang lain, kalau memang mampu nanti silakan, mungkin ada dosen, peneliti ya, kemudian juga kontraktor, silakan juga sharing knowledge-nya di luar negeri, di IGLC ini. IGLC ini sudah dari tahun 96 dilaksanakan, datanya ini ya, sebenarnya dari tahun 93 dilakukannya, itu sudah sampai sekarang tahun 2024, kemarin dilakukan yang terakhir di sini adalah New Zealand. Ya, New Zealand. Sedangkan di sini yang tinggi ini, kenapa tinggi? Karena diselenggarakannya di Paris, ya. Siapa yang nggak mau ke Paris kan gitu ya? Pasti ini tertarik sekali. Tapi kemarin New Zealand turun lagi. Dan berikutnya tahun 2025 itu akan ada di Jepang. Mungkin ini kembali ke asalnya gitu ya. Jadi lean production kan ada di Jepang gitu. Mungkin ini lean construction sekarang di Jepang. Ini menarik karena sebelumnya belum pernah di Jepang gitu ya. Jadi di Jepang itu aman-aman saja gitu, diam-diam saja gitu ya. Nah, sekarang Jepang sudah mulai lagi menarik untuk kalau kita melihat seperti apa yang dilaksanakan di Jepang. Dan berikutnya tahun 2026 sudah ke tetangga kita di Singapura. Tentunya pertanyaannya kapan ke Indonesia gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dalam satu waktu kita bisa menyelenggarakan hal yang sama. Nah, tugas baca Bapak Ibu sekalian peserta, silakan, ini ada beberapa tulisan-tulisan kalau mau baca supaya tidak tersesat begitu ya. Yang pertama ini Art and Philosophy of Lean Construction dari Doan Do yang tadi saya sebutkan, sangat baik sekali saya pikir. Kemudian selanjutnya kalau mau lebih lanjut tentang khusus tentang the last planner yang saya sebutkan tadi, yang paling banyak diterapkan, yang populer, silakan baca ini. Ini adalah tahapan perkembangan last planner dari mulai awal sampai tahun 2020 ya. Silakan, dokumennya bisa diakses juga. Kemudian selanjutnya adalah mungkin untuk pelaksana praktisi begitu ya. Ini ada buku yang mudah dibaca. Kalau tadi kan mungkin agak sedikit sulit bacanya. Kalau ini pakai gambar, pakai cerita gitu ya, mudah untuk kita mengikutinya. Bahkan ada YouTube-nya ya. Silakan juga klik YouTube-nya, kita dengar orang-orang di lapangan yang cerita tentang lean, bagaimana menerapkan lean construction ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kalau Bapak Ibu peneliti, nah untuk bagaimana, atau mahasiswa ya, silakan lihat dokumen ini sebagai awal untuk bagaimana riset di lean construction. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, seperti Walt Disney sampaikan ya, caranya untuk kita mulai itu ya jangan hanya ngomong-ngomong aja gitu ya, ayo jalan gitu ya. Nah, diserahkan kepada semuanya untuk kita mulai melaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan buka tanya jawab ya, diskusi ya.